Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam ranah cloud computing, telah membawa revolusi signifikan dalam cara kita mengelola, menyimpan, dan mengakses data serta aplikasi. Salah satu tren utama dalam ekosistem cloud computing adalah adopsi model layanan seperti software as a service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Kita harus menelaah perkembangan terkini dalam ketiga model ini. Untuk itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, Zain Faturrahman Ilham, yang kedua Ahmad Ghazali Z atau saya sendiri, dan yang ketiga Akila Zahra, dan terakhir Sofyan. Di sini kami akan membahas mengenai layanan cloud computing beserta contoh aplikasi di dalamnya. Tapi sebelum itu, saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan layanan cloud itu sendiri. Nah, baik. Dapat dilihat pada gambar di samping, layanan cloud itu merupakan penyedia akses melalui internet terhadap sumber daya komputasi, termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, dan layanan-layanan lainnya. Nah, layanan ini disediakan oleh penyedia cloud computing dan dapat diakses dan dikelola oleh pengguna atau organisasi secara jarak jauh, tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Nah, layanan ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, dan yang ketiga yaitu IaaS atau Infrastruktur as a Service. Nah, masing-masing layanan ini akan dijelaskan oleh rekan saya beserta penjelasan mengenai aplikasi di dalamnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofyan. Di sini saya akan membahas terkait layanan SaaS, Software as a Service. Dapat dilihat pada slide di samping, SaaS adalah model pengiriman perangkat lunak di mana aplikasi atau layanan perangkat lunak di-host dan disediakan melalui internet. Dapat dipahami bahwa ketika kita menggunakan layanan SaaS, kita hanya perlu menggunakan web atau aplikasi tersebut, tanpa perlu lagi memahami terkait hal teknis yang ada pada layanan internet tersebut, seperti penyimpanan datanya, servernya, dan pengelolaan perangkat di dalamnya. Karena layanan SaaS ini, kita bisa mengaksesnya melalui web browser dan menggunakan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya pada layanan tersebut. Contoh dari layanan SaaS seperti Google Workspace, Office 365, Canva, dan Google Classroom. Pada layanan SaaS ini dapat dilihat di samping, terdapat logo dari produk Google Classroom yang kami bawakan. Dan di sini memiliki 4 poin pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu Google Classroom? Yang kedua, mengapa Google Classroom dikatakan sebagai layanan SaaS yang open source? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom? Yang keempat, apa saja fitur yang terdapat pada Google Classroom? Di sini ada 2 poin utama, yaitu apa itu Google Classroom dan mengapa Google Classroom dikatakan sebagai layanan SaaS. Poin pertama, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran yang secara online dan dapat digunakan secara gratis, di mana pendidik bisa membuat kelas sendiri dan membagikan kode kelas tersebut ataupun mengundang para siswanya ke dalam kelasnya. Layanan SaaS dari Google Classroom ini dapat mempermudah dan membantu semua ruang lingkup pendidikan, seperti membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran dan mengumpulkan tugas jika berhalangan untuk hadir dalam kelas. Kemudian, poin kedua, mengapa Google Classroom dikatakan sebagai layanan SaaS? Alasannya karena Google Classroom ini dapat memungkinkan institusi pendidikan untuk mengakses platform pembelajaran online tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan. Dengan adanya Google Classroom ini, memberikan solusi yang inovatif pada lingkungan pendidikan dengan model yang berbasis cloud, yang nantinya pengalaman pembelajaran untuk para siswa lebih menjadi terintegrasi dan efisien. Pada poin ketiga, terkait fitur pada Google Classroom dapat dilihat di samping.
ada 7 fitur. Fitur yang pertama, tugas. Memungkinkan pendidik untuk membuat, mendistribusikan, mengelola tugas, dan memudahkan pengumpulan tugas secara online, seperti kuis, esai, atau bentuk lainnya. Fitur kedua, penilaian, di mana pendidik dapat menilai tugas siswa langsung di platform, kemudian memberikan umpan balik dan mengelola nilai tugas tersebut. Fitur ketiga, komunikasi yang lancar, memungkinkan pendidik untuk membagikan informasi dari seluruh kelas agar terjalinnya diskusi yang interaktif. Fitur keempat, laporan orisinalitas, di mana pendidik bisa melihat dan mendeteksi plagiarisme dalam tugas yang dikirim oleh siswanya. Fitur kelima, arsip pembelajaran. Fitur ini membantu dalam menyimpan catatan dan materi dari kelas-kelas sebelumnya yang bisa digunakan untuk referensi di masa yang akan datang. Fitur keenam, aplikasi seluler. Google Classroom tersedia juga sebagai aplikasi seluler yang memudahkan akses dari perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Ini memungkinkan siswa dan pendidik untuk tetap terhubung dan dapat mengakses materi dan berkomunikasi dari mana saja. Fitur ketujuh, keamanan pribadi. Pada fitur ini, data yang tersimpan dari siswa dan pendidik dilindungi dan dijamin bahwa informasi pribadi tidak akan digunakan maupun disebarkan secara publik. Pada poin keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom? Di sini dapat dilihat bahwa kelebihannya yang pertama, Google Classroom dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, mempunyai integrasi dengan G Suite. Yang ketiga, dapat melakukan kolaborasi secara online. Dan yang keempat, pemberian tugas dan evaluasi bagi peserta atau siswa lainnya. Dan kekurangan dari Google Classroom yaitu, yang pertama, Google Classroom ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua, keterbatasan interaksi dari pihak ketiga. Dan yang ketiga, kostumisasi terbatas. Itulah tadi penjelasan mengenai layanan software as a service pada Google Classroom. Kita melangkah pada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai PaaS atau Platform as a Service. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PaaS atau Platform as a Service? Nah, PaaS adalah salah satu model layanan dalam komputasi awan atau cloud computing yang menyediakan lingkungan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi secara langsung di atas infrastruktur cloud. Nah, dalam model ini, penyedia cloud itu menyediakan platform lengkap yang mencakup sistem operasi, runtime, lingkungan pengembangan, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Nah, dapat lihat pada gambar di samping ada logo Jelastic yang merupakan layanan PaaS yang kami ambil, di mana pada layanan ini itu terdiri dari 4 sumber bahasan, yaitu yang pertama, apa itu Jelastic, yang kedua, mengapa dikatakan sebagai layanan PaaS, dan yang ketiga, bagaimana cara kerja dari Jelastic, yang keempat, apa saja fitur yang terdapat pada Jelastic, dan yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan pada Jelastic. Nah, Jelastic itu merupakan layanan PaaS atau Platform as a Service yang dirancang untuk memudahkan pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi di lingkungan cloud. Platform ini itu memungkinkan pengguna untuk mengelola siklus hidup aplikasi mereka dengan lebih efisien, mulai dari pengembangan hingga produksi tanpa perlu khawatir tentang detail infrastruktur. Nah, mengapa layanan ini dikatakan PaaS? Nah, layanan ini termasuk dalam kategori PaaS dalam cloud computing itu karena Jelastic menyediakan lingkungan pengembangan dan penyebaran yang dikelola untuk aplikasi dan membebaskan pengguna dari kebutuhan mengelola infrastruktur di bawah. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja Jelastic. Nah, Jelastic itu menyediakan platform yang dapat diskalakan secara otomatis untuk aplikasi berbasis kontainer dan non-kontainer. Pengguna dapat memilih bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, layanan ini bekerja secara 3 poin, yaitu yang pertama, penyebaran mudah. Artinya, pengguna dapat dengan mudah menyebarkan aplikasi mereka menggunakan antarmuka web atau alat pengembangan terintegrasi. Yang kedua, yaitu auto-scaling.
di mana Elastic dapat secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan beban kerja aplikasi. Dan yang ketiga itu kontainer, yaitu mendukung teknologi kontainer seperti Docker, memungkinkan probabilitas aplikasi di berbagai lingkungan cloud. Nah, baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar tampilan antarmuka pada Elastic, di mana pada gambar ini itu terdapat berbagai fitur yang dapat digunakan pada Elastic. Di antaranya itu yang pertama ada overview, di mana fitur overview adalah fitur yang penting untuk memantau kesehatan dan kinerja aplikasi dan infrastruktur cloud. Nah, yang kedua itu ada environments, di mana fitur ini itu merupakan fitur yang penting untuk mengelola aplikasi yang kompleks. Nah, fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan yang terpisah pada suatu cloud. Nah, kemudian yang ketiga ada application, di mana fitur ini itu digunakan untuk mengelola aplikasi secara keseluruhan. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi tentang semua aplikasi yang ada di akun Elastic. Nah, yang selanjutnya keempat adalah service, di mana fitur ini digunakan untuk menambahkan fungsionalitas ke aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan layanan cloud seperti database, caching, dan load balancing. Nah, fitur selanjutnya yaitu monitoring. Nah, fitur ini itu digunakan untuk memantau kinerja aplikasi. Fitur ini menampilkan informasi tentang penggunaan sumber daya kinerja aplikasi dan kesalahan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi aplikasi. Nah, selanjutnya ada fitur configuration, di mana fitur ini digunakan untuk menyesuaikan aplikasi yang dapat mengubah konfigurasi aplikasi. Kemudian yang ketiga ada logs, di mana fitur ini itu merupakan fitur yang mendiagnosis masalah. Fitur ini dapat menampilkan bug dari aplikasi dan infrastruktur cloud. Nah, baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai apa kelebihan dan kekurangan pada layanan Elastic. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Kelebihan yang pertama yaitu elastisitas. Artinya, Elastic memiliki kemampuan untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, yang kedua yaitu multi-cloud support. Artinya, Elastic dapat diintegrasikan dengan berbagai penyedia cloud dan memberikannya fleksibilitas. Nah, yang ketiga yaitu dukungan kontainer, di mana Elastic mendukung kontainer Docker yang memudahkan manajemen aplikasi yang terkemas. Nah, selain itu, juga ada kekurangan pada Elastic. Nah, yang pertama itu kompleksitas penggunaan awal. Nah, artinya, bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan konsep cloud dan kontainer, mungkin ada kurva dalam pembelajarannya. Kemudian, yang kedua yaitu keterbatasan kontrol infrastruktur. Artinya, bagi pengguna yang membutuhkan kontrol penuh atau infrastruktur, itu mungkin merasa terbatas oleh model platform as a service. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai platform as a service beserta contoh layanan aplikasinya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas materi selanjutnya mengenai IaaS atau Infrastructure as a Service. Selanjutnya, perkenalkan saya Akira Sahara yang akan membahas salah satu dari layanan cloud computing yaitu IaaS. Tentu kalian bertanya-tanya, apa tuh IaaS? IaaS atau Infrastructure as a Service adalah salah satu model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT secara virtual melalui internet. Kemudian pada layanan IaaS yang bersifat open source, saya memiliki salah satu layanan yaitu Rackspace. Nah, pada Rackspace memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu apa itu Rackspace, yang kedua mengapa dikatakan sebagai layanan IaaS yang open source, kemudian apa saja fitur yang terdapat pada Rackspace, kemudian bagaimana cara kerja dari Rackspace, dan yang terakhir apa kelebihan dan kekurangan Rackspace. Nah, poin pertama, apa yang dimaksud dengan Rackspace dan mengapa dikatakan layanan IaaS? Rackspace merupakan perubahan yang menyediakan layanan terbaru dengan teknologi yang lebih baik dan dari sebelumnya. Rackspace menggunakan teknologi OpenStack yang memberikan layanan cloud lebih berkualitas. Cloud merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan bisnis. Bagi perusahaan, pastinya mereka akan menggunakan teknologi terbaik untuk membantu proses bisnis yang dijalankannya. Rackspace termasuk dalam penyedia layanan infrastruktur as a service.
karena Rackspace menyediakan server fisik atau virtual, penyimpanan, dan jaringan yang dapat digunakan pelanggan tanpa perlu mengelola infrastruktur secara langsung. Pelanggan dapat menyewa sumber daya yang mereka butuhkan dan Rackspace bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Selanjutnya, fitur-fitur pada Rackspace. Fitur pada Rackspace itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu Rackspace menyediakan server virtual yang dapat dengan mudah diatur dan dikelola melalui antarmuka pengguna, grafis, atau baris perintah. Nah, yang kedua, kemampuan untuk mengonfigurasi sumber daya termasuk CPU, RAM, dan penyimpanan sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, penyimpanan objek cloud yang scalable dan dapat diakses melalui antarmuka API. Nah, yang keempat, dukungan untuk penyimpanan file, backup, dan distribusi konten dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dan yang terakhir, berbagai lapisan keamanan termasuk firewall, enkripsi data, dan kontrol akses untuk melindungi sumber daya dan data pengguna dari ancaman keamanan. Bismillah, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh saudari saya Takila Zahra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zain Fatur Rahman Ilham dengan NIM 60200111007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja atau cara pemakaian dari Rackspace itu sendiri dan mengenai poin-poin lainnya. Langsung saja, di sini saya membaginya ke dalam 7 poin. Adapun poin pertama yaitu pendaftaran dan pembuatan akun. Nah, tentunya setiap kita kali memakai Rackspace Cloud sendiri, kita diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Nah, akun ini digunakan untuk pengguna dapat mengakses sebuah dashboard pengelolaan. Untuk memulai mengkonfigurasi, atau bahasa paling sederhananya itu sebelum kita memakai aplikasi atau layanan dari Rackspace Cloud sendiri, pengguna wajib mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada pemilihan layanan. Nah, tentunya Rackspace sendiri nih menyediakan beberapa layanan. Agar kita dapat menggunakannya, kita harus memilihnya terlebih dahulu. Adapun layanan yang ditawarkan di Rackspace sendiri itu ada Cloud Server, Cloud Database, dan Cloud Storage, dan masih banyak layanan lainnya. Nah, di sini user harus memilih layanan sesuai dengan kebutuhan mereka dan konfigurasi sumber daya yang akan digunakan. Selanjutnya ada provisioning sumber daya, yang dalam artinya penyiapan sumber daya yang diperlukan. Artinya di sini kita sebagai user, setelah kita melakukan pemilihan layanan di Rackspace Cloud sendiri akan melakukan provisioning, yang dalam bahasa lainnya itu adalah penyiapan sumber daya. Ini dapat mencakup persiapan server virtual dan alokasi ruang penyimpanan dan konfigurasi jaringan sesuai dengan spesifikasi yang dipilih tadi sebelumnya oleh pengguna. Selanjutnya ada konfigurasi dan manajemen. Di sini di sini kita sebagai pengguna dapat mengkonfigurasi sumber daya melalui dashboard pengelolaan tadi yang di awal. Tentunya ini sangat mudah digunakan. Di Rackspace ini kita menyediakan antarmuka pengguna grafis. Artinya dalam bahasa IT itu biasa dikatakan dengan GUI, yang intuitif dan juga menyediakan akses melalui antarmuka melalui CO untuk penggunaan yang lebih lanjut. Selanjutnya itu dibahas adalah poin kelima, itu ada skalabilitas, di mana di Rackspace Cloud sendiri kita sebagai pengguna dimungkinkan untuk menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. Artinya di sini kita sebagai pengguna dapat mengatur berapa banyak sumber daya yang akan digunakan sehingga tidak ada lagi sumber daya yang tidak terpakai. Selanjutnya di poin selanjutnya itu ada keamanan. Tentunya di Rackspace sendiri menempatkan keamanan ini sebagai prioritas utama dari produknya.
Nah, di sini kita di Rackspace sendiri ini menyediakan berbagai lapisan keamanan termasuk dari kejahatan firewall, enkripsi data, dan kontrol akses untuk melindungi sumber daya dan data dari pengguna dari ancaman atau serangan-serangan cyber lainnya. Nah, selanjutnya itu ada monitoring dan pemeliharaan. Rackspace sendiri akan melakukan secara terus pemantauan terhadap kinerja sumber daya dari cloud yang sebelumnya yang kita pilih. Nah, di sini kita dapat menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi potensi masalah dan memberikan respon cepat terhadap perubahan kondisi sistem. Nah, jadi di sini kita dapat melihat atau dapat mendeteksi dari ketika ada serangan yang diberikan dari luar terhadap aplikasi atau cloud yang kita sewa tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya yang akan saya jelaskan itu mengenai kelebihan dan kekurangan. Tentunya dalam suatu aplikasi pasti tidak ada yang sempurna. Pasti semua mempunyai poin positif ataupun minusnya, atau dalam kata lain pasti setiap produk itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya telah menyimpulkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama, Rackspace dikenal dengan dukungan pelanggan yang luar biasa. Nah, di sini dia menyediakan berbagai dukungan pelanggan yang berdedikasi dan pengetahuan tinggi untuk membantu pengguna dalam melakukan konfigurasi, pemecahan masalah, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya, kelebihan yang kedua itu, Rackspace menawarkan berbagai layanan cloud, termasuk layanan cloud server, cloud database, cloud storage, dan tentunya masih banyak lainnya. Jadi, Rackspace ini tidak terbatas pada satu layanan. Itulah menjadi salah satu kelebihan dari Rackspace itu sendiri. Selanjutnya itu ada Rackspace mendukung berbagai dukungan teknologi platform, termasuk teknologi open source, di mana di Rackspace sendiri dia mempunyai produk yang berupa OpenStack dan Kubernetes. Jadi Rackspace sendiri juga sebuah layanan yang bersifat open source. Itulah juga menjadi salah satu kelebihan. Tentunya selain kelebihan, Rackspace ini mempunyai juga kekurangan. Di sini saya merangkum 3 kekurangan dari Rackspace itu sendiri. Rackspace sendiri seringkali dianggap sebagai penyimpanan media cloud dengan harga yang relatif tinggi. Jadi bisa juga dikatakan selain open source, ada beberapa layanan di Rackspace sendiri itu kita harus menyewanya dan harganya juga termasuk dalam kategori yang tinggi dibanding dengan beberapa pesaingnya di aplikasi open source dari Yasid sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dengan memahami ketiga layanan di atas, yaitu PaaS, IaaS, dan SaaS, itu dapat memberikan pemahaman yang penting dalam pemanfaatan teknologi cloud. Nah, pemahaman ini itu memungkinkan organisasi untuk memilih model layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, mempercepat efisiensi, pengembangan aplikasi, mengoptimalkan pengolahan infrastruktur, dan mengelola biaya operasional untuk lebih efisien. Selain itu, pemahaman ini itu memberikan kemampuan untuk mengadaptasi diri dengan cepat terhadap perubahan bisnis dan menerapkan inovasi teknologi, serta menyediakan penggunaan cloud computing sebagai alat strategis untuk mendukung tujuan bisnis dan meningkatkan daya saing. Nah, mungkin itulah pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai layanan cloud computing beserta contoh aplikasi di dalamnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.